212 ya. Jadi Anda pikirkan dulu ya, ketika melakukan sintesis, nah kira-kira alat-alat apa aja sih yang kita butuhkan gitu. Ini ada misalkan ada pemanas, ada pendingin, mungkin ada kompresor, ada kolom distilasi, mungkin ada filtrasi ya. Mungkin ini apa? Mungkin misalkan ini reaktor gitu ya. Tapi nggak usah digabungkan dulu gitu ya. Jadi kita bayangkan, oh kita butuh reaktor, butuh ini, butuh ini, butuh ini. Itu namanya sintesis. Setelah itu kita simulasikan. Setelah kita sintesis, nah baru kita masuk ke tahap simulasi. Nah simulasi ini nanti kan akan menghasilkan beberapa alternatif ya. Nanti mungkin masuk dulu ke sini, ya. Nanti keluar masuk ke alat yang mana gitu ya. Nah, terus nanti misalkan dari kolom distilasi, itu apakah produk atas atau produk bawahnya itu bisa di-recycle apa enggak, gitu ya. Atau mungkin ini bisa jadi limbah, atau bisa jadi apa gitu ya. Itu namanya kita mensimulasikan. Ini mungkin gambarnya lebih jelas di Figur 1.2 ya. Saya kembali ke slide ya. Jadi kita simulasikan. Nah, pada tahap simulasi ini kita juga melakukan perhitungan mass energy balance, NME ya. Kemudian spek alat, ya, spek alat. Kemudian yang terakhir adalah kita melakukan evaluasi. Kita melakukan evaluasi. Termasuk dalam hal ini adalah tidak hanya evaluasi secara teknis, tapi juga ekonomi. Kan di TA itu biasanya ada ini ya, analisa ekonominya ya. Kemudian utilitas, apa energi yang dikonsumsi itu masuk ke dalam utilitas kalau di TA kita. Kemudian safety dan keamanan terhadap lingkungan, jadi environmental and safety. Nah, yang dua terakhir ini yang flexibility, yang terkait dengan teknis ya. Jadi operability and controllability dan flexibility ya. Ini semua nanti terus kita evaluasi ya. Nah, mungkin ada yang bertanya, Pak, di TA itu kan sudah detail yang kita lakukan. Apakah itu nanti bisa langsung dipraktekkan? Nah, tentunya yang Anda kerjakan di TA itu kita sebut sebagai preliminary design. Jadi desain awal gitu ya. Jadi desain awal sehingga nanti kalau ingin dikembangkan lebih lanjut, ini perlu evaluasi yang betul-betul detail gitu ya. Tapi paling tidak dari rancangan TA itu kan kita sudah tahu ya, untuk memproduksi sekian ton produk, kita membutuhkan bahan baku berapa, prosesnya seperti apa, kemudian spek alatnya kurang lebih seperti apa. Gitu ya. Nah, kalau kita sudah simulasi, sudah dapat hasil simulasinya, artinya kita sudah melakukan, sudah selesai artinya ya, desainnya sudah selesai. Nah, setelah itu ada kemungkinan kita melakukan optimisasi namanya. Kenapa kita perlu melakukan optimisasi? Untuk mengantisipasi jika di kemudian hari dibutuhkan perubahan-perubahan. Nah, kenapa perlu perubahan? Mungkin saja kita perlu perubahan untuk meningkatkan performance, salah satunya misalkan kemurnian produknya perlu kita tingkatkan. Atau misalkan kapasitasnya kita naikkan. Maka di sini kita perlu melakukan optimisasi. Nah, secara teknis optimisasi ini bisa kita lakukan terhadap dua hal. Yang pertama terhadap struktur, yang kedua terhadap parameter. Kalau struktur ini artinya maksudnya misalkan kita mau melakukan perubahan. Nah, artinya kalau kita mikirnya itu ke struktur, artinya kita mencoba mencari alternatif lain, alternatif proses lain yang
strukturnya mungkin lebih beda dari punya kita, tapi dia bisa memberikan sesuatu yang lebih bagus. Jadi rombak total prosesnya. Atau bisa juga kita melakukan yang minor, kita cuma ubah parameternya. Kondisi operasinya aja yang kita ubah. Misalkan kita mau memurnikan produknya, maka mungkin kesimpulan kita nggak usah kita lakukan perubahan struktur, kita mungkin cuma ubah kondisi operasi di reaktor. Nanti akan ada contoh di slide berikutnya, ya. Jadi optimisasi itu bisa kita lakukan terhadap struktur maupun parameter. Sampai di sini ada pertanyaan? Ini namanya mata kuliah semester 7 pasti lumayan berat gitu ya, dibandingkan dengan semester-semester sebelumnya ya. Jadi kalau Anda sudah mulai kepala pusing-pusing ya, atau sudah mulai bosan ya, silahkan minum dulu ya, monggo. Saya nggak berasap kepalanya ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Ini contohnya begini ya, contohnya. Mungkin saya ambilnya dari textbook aja ya, supaya lebih ini. Contohnya itu kita ambil dari textbook, karena yang ditampilkan di slide itu bukan yang pertama, saya kira. Nah ini, Anda buka di halaman 6 ya. Halaman 6 di sini. Nah, jadi gini, contohnya begini ya. Contoh dari apa yang dimaksudkan dengan bagaimana kita melakukan perancangan proses ya. Jadi kita melakukan sintesis, melakukan simulasi dan melakukan optimisasi. Nah, contohnya begini. Misalkan kita punya bahan baku, kemudian kita ingin menghasilkan suatu produk di mana untuk menghasilkan produk dari suatu bahan baku itu membutuhkan reaksi. Ya, membutuhkan reaksi. Jadi dalam pikiran kita itu berarti, oh ini berarti kita butuh reaktor, kan gitu ya. Nah, jadi awalnya itu kita mulai dari sistemnya seperti ini. Jadi ada feed, bahan baku, kemudian ada reaktor, ya. Kemudian dari reaktor ini tentunya ada produk, ya. Kan dari reaksi itu ada produk, kemudian ada produk samping, kemudian ada sisa reaktan yang belum bereaksi, gitu ya. Terus mungkin berkembang ya. Setelah berkembang itu mungkin kita mikir, oh kayaknya sebelum masuk reaktor kita butuh pemanasan dulu deh. Kita panaskan. Karena mungkin kondisi operasi dalam reaktor itu membutuhkan suhu yang cukup tinggi. Kita panaskan. Ya. Kemudian setelah keluar dari reaktor, sebelum kita ambil sebagai produk, ini perlu kita dinginkan. Karena keluar dari reaktor, ini suhunya masih panas, supaya bisa kita tampung di tangki penampung, ini kita dinginkan dulu. Jadi awalnya begini. Nah, sekarang pertanyaannya apakah ini aja cukup? Kayaknya nggak mungkin, ini namanya pabrik kok, pasti butuh macam-macam kan gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena ini aja, lihat ini. Produk keluar dari reaktor ini masih nyampur ini. Ini masih nyampur. Sehingga kita perlu pikirkan apa yang perlu kita lakukan supaya produk utama yang kita dapatkan itu murni. Jadi itu challenge kita yang pertama, ya. Sebelum kita masuk ke challenge yang berikutnya. Jadi saya kembali ke slide, ya, PowerPoint. Jadi awalnya ada reaktor, kemudian ada produk, ya. Produknya masih nyampur. Sekarang kita pikirkan, ya, kita desain prosesnya. Oh, dari hasil studi yang kita lakukan, keluar dari reaktor, produknya itu bisa dipisahkan dengan menggunakan kolom distilasi. Misalkan seperti itu. Nah, maka kita
buat